kejutannya. Beberapa detik lagi kita akan segera menyaksikan jalannya babak kedua dari Stadion Gajayana Malang. Saat ini Persija Jakarta tertinggal 0-1 dari PSMS Medan. Ini dia babak kedua Persija melawan PSMS Medan dari Stadion Gajayana Malang. Gol satu-satunya pada babak pertama diciptakan oleh Leonardo Martin Zada. Robertinho Pugliara, pemain yang masuk menggantikan Ade Suhendar. Greg Nwokolo, Fabio Lopez. Masih Fabio Lopez. Kembali dipatahkan oleh Eli Eiboy, Edi Sibung, Aun Karbini, Robertinho Pugliara. Berusaha memasuki daerah pertahanan PSMS Medan. Bonario Astaman melebar ke kanan. Ismet Sofian, Fabio Lopez. Kembali Persija Jakarta dan kita Iya. sayang sekali. Nyaris saja kita lihat gawang PSMS bobol oleh Persija tapi masih aman. Kembali Greg Nwokolo. Iya, lagi-lagi satu peluang gagal dimanfaatkan di menit-menit awal babak pertama. Greg Nwokolo, Aliudin, ya masih bisa diselamatkan oleh Edi Sibung. Sayang sekali sebuah peluang emas yang dimiliki oleh Persija untuk menyamakan kedudukan 1-1 menjadi terbuang. Marcus Horizon. Robertinho Pugliara. Pergantian pemain tampaknya kembali dilakukan oleh Persija Jakarta. Baru saja masuk Muhammad Ilham. Ya, tampaknya menggantikan Ramdhani Lestaluhu. Ini dia Edi Sibung yang senantiasa sibuk mengawal benteng pertahanan PSMS Medan di sisi sebelah kanan. Greg Nwokolo baru saja memperoleh sebuah peluang emas. Masih gagal dikonversikan menjadi gol. Pemain yang telah berusia 23 tahun, Greg Nwokolo, Eli Eiboy, dikawal dengan ketat oleh Danan Puspito. Otto Maniani, lepaskan umpan Otto Maniani, jatuh di kaki Leo Zada. Masih ada Bonario Astaman, Pierre Janka, Aun Karbini, masih Aun Karbini. Esteban Guillen dan juga Bonario Astaman beberapa kali. Kedua kapten kesebelasan ini kerap kali bertemu, Bung. Iya, betul. Dan memang posisi yang ada, maksud saya posisi yang sama yang ditempati oleh kedua pemain ini memang membuat keduanya kerap kali beradu. Eli Eiboy. Oh, baik sekali. Terjatuh Eli Eiboy di kotak penalti Persija Jakarta. Tapi bukan sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh Ebanda Herman pada saat dia menghentikan pergerakan dari Eli Eiboy. Dan memang kita jelas sekali terlihat bola. Iya. Bola yang memang akhirnya dihalau oleh Ebanda Herman walaupun memang sangat beresiko. Tendangan pojok Eli Eiboy masih digagalkan oleh Pugliara. Tidak akurat. Sebuah tendangan yang dilepaskan oleh Ramadhani.
Ekspresi dari seorang Octavianus Maniani. Kita lihat apa yang terjadi. Nanti keputusan wasit Eng Suarlan. Ya, nampaknya ada dorongan yang dilakukan oleh Maniani terhadap Muhammad Ilham. Iya. Dan ini yang tampaknya diprotes oleh Maniani. Tapi memang kita lihat dalam tayang ulang tadi memang jelas sekali dia melakukan dorongan dari belakang. Greg Nwokolo, Aliudin. Situasi yang cukup berbahaya di mulut gawang Marcus Horizon. Beruntung masih bisa dibersihkan atau dimentahkan oleh pemain-pemain belakang dari PSMS. Kembali ke Greg Nwokolo. Lewati Edi Sibung, Greg Nwokolo. Masih terus terjadi duel Edi Sibung dan juga Greg Nwokolo. Lepaskan umpan Greg Nwokolo dan Muhammad Ilham. Baik sekali, sebuah umpan tarik yang dilepaskan oleh Greg Nwokolo. Jatuh di kaki Ilham. Kalau saja dia sedikit tenang, mungkin situasinya akan berbeda. Ini dia pemain yang baru saja menggantikan Ramdhani Lestaluhu. Masih gagal memaksimalkan peluang yang baru saja diperolehnya. Pugliara, Aliudin. Bukan pelanggaran, Bung. Iya. Dibuang Kita lihat saja oleh begitu Edi Sibung. paniknya para pemain belakang PSMS Medan, sehingga upaya terakhir adalah mencoba membuang bola tersebut jauh-jauh dari area penalti, dan itu yang dilakukan oleh Edi Sibung dalam situasi yang memang sangat rawan, dan bisa saja ini memberikan keuntungan bagi Persija Jakarta. Kita tunggu. Otto Maniani. Masih terus Persija Jakarta menguasai jalannya pertandingan. Kostas. Masih Kostas, serangan balik PSMS Medan. Masih Ya, baik Kostas. sekali. Kembali Kostas, Ya. kerjasama dia dengan Elie Boy. Ya, sayang sekali lagi-lagi sebuah peluang yang diperoleh para pemain PSMS Medan lewat sebuah serangan balik yang begitu cepat, berawal dari kesalahan yang dilakukan oleh Pierre Janka tadi. Gagal dimanfaatkan oleh Elie Aiboy, dan Janka yang akhirnya memberikan atau mementahkan peluang emas yang dimiliki oleh Elie Aiboy. Peluang emas pertama bagi PSMS Medan di babak kedua. Sayang sekali, begitu terbuka, masih gagal dikonversikan menjadi gol oleh Elie Aiboy. Masih 0-1, PSMS unggul sementara. Muhammad Ilham. Fabio Lopez bayang-bayangi dengan ketat oleh pemain PSMS Medan. Kembali ke Muhammad Ilham. Robertinho Pugliara, Muhammad Ilham. Ya, kembali kesalahan dilakukan oleh para pemain Persija pada saat mereka sudah mampu menguasai bola di area pertahanan, memasuki area penalti dari PSMS Medan. Edi Sibung. Pendek ke Elie Aiboy. Masih Elie Aiboy. Diapit oleh dua pemain Persija. Danan Puspito dan juga kapten ke-11 Ponario Astaman. Ini dia Elie Aiboy, pemain yang baru saja memperoleh peluang emas. Iya, pergerakan Elie Aiboy yang cukup merepotkan para pemain Persija. Kembali bersiap-siap penjaga gawang Persija, Hendro Kartigo, menyambut sebuah bola mati bagi PSMS Medan. Dihadapi oleh Leonardo Martinzada, pencipta gol pertama bagi PSMS di babak pertama. Leo Zada Masih terlalu jauh dari
gawang sisi sebelah kanan, Hendro Kartiko. Walaupun tadi tendangan yang dilepaskan oleh Zada cukup keras, namun menjadi tak berarti ketika bola sama sekali tidak mengarah ke gawang. Fabio Lopez. Ismet Sofian. Kembali ke Lopez. Esteban Guillen. Pelanggaran kembali dilakukan oleh Fadli Hariri terhadap Fabio Lopez. Kembali menghasilkan tendangan bebas bagi Persija Jakarta di daerah pertahanan PSMS Medan. Dihadapi oleh Ismet Sofian, bersiap-siap. Banda Herman dikawal dengan ketat oleh Esteban Guillen. Ada Greg Nwakolo dan juga Aliudin. Di depan gawang Marcus Horizon. Langsung depan gawang Fabio Lopez yang dituju. Belum membahayakan gawang Marcus Horizon. Ini dia Fabio Lopez. Kita melihat memang permainan Persija yang lebih membaik di awal-awal babak kedua. Memang dipengaruhi oleh masuknya beberapa pemain inti. Yang pertama kita lihat di babak pertama Robertinho Bugliara. Dan juga kali ini Muhammad Ilham. Namun juga belum ada penyelesaian yang sempurna. Masih bertahan, kita melihat para pemain PSMS menghadapi serangan fajar para pemain Persija di babak kedua ini. Dibuang saja oleh Ponario Astaman. Elie Boy. 2 peluang emas telah diperoleh oleh Elie Boy sepanjang pertandingan sore hari ini. Iya, lagi-lagi Elie Boy Juga kembali Danan Puspito, Bung. dihalangi pergerakannya. Danan Puspito. Iya. Mungkin Danan menganggap bahwa kepala atau muka dari Eli ini adalah bola. Otto Maniani, Elie Boy, Leo Zada. Oh iya. Penempatan bola yang kurang cermat yang dilakukan atau diperlihatkan oleh Zada. Tidak cermat Hermana Banda dan juga Fian Janka. Masih jatuh di kaki Greg Nwakolo. Danan Puspito jauh ke depan. Yang dituju adalah Fabio Lopez. Lebar ke kanan. Muhammad Ilham ke Robertinho Pugliara. Masih Pugliara mengangkat bola ke kotak penalti. M. Ilham ada di situ. Lebar ke kiri. Greg Nwakolo kembali ke Muhammad Ilham. Masih Ilham. Dibayang-bayang oleh Onkar Bingi dan juga Edi Sibung. Ya, kita melihat terlalu lama seorang M. Ilham menguasai bola sehingga sulit keluar dari kawalan para pemain belakang PSMS Medan. Kita lihat juga keseriusan dan kedisiplinan para pemain belakang PSMS. Ini Cukup dia. menyulitkan para pemain Persija dan kita melihat Bambang Pamungkas melakukan pemanasan. Seru menanti aksi seorang BP di pertandingan ini. Pencipta 17 gol sejauh ini di Jarum Indonesia Super League, Bambang Pamungkas. Di bangku cadangkan oleh Dan Ruwindo. Danan Puspito, Greg Nwakolo. Masih Greg, dibayang-bayangnya Kostas. Ada Elie Boy membantu. Masih Elie Boy. Serangan Elie Boy. Kostas. Tindakan penyelamatan dari Pian Janka yang cukup baik. Lemparan ke dalam bagi PSMS Medan. Ramadhani.
Maksudnya ke Zada. Namun dipotong saja oleh Bonario Astaman. Kapten kesebelasan yang menggantikan peran Bambang Pamungkas yang biasanya ditunjuk sebagai kapten kesebelasan Persija Jakarta. Ya, Kembali akhirnya kartu kuning diperoleh oleh Otto Maniani. ya, kita lihat serangkaian pelanggaran yang dilakukan oleh Octavianus Maniani akhirnya memaksa wasit Aeng Suarlan untuk mengeluarkan peringatannya, itu sebuah kartu kuning. Tadi juga kita melihat bagaimana ia mendorong seorang Ismet Sofyan. Dan Janka. sangat dikhawatirkan juga apabila seorang Octavianus Maniani justru harus menjalani skorsing akibat akumulasi kartu kuning menjelang akhirnya ISL musim ini, dan kembali sebuah pelanggaran dari Fabio Lopez. Iya. Lopez tampaknya juga masih belum mampu berbuat banyak bagi Persija. Walaupun posisi Persija memang sudah terbilang sangat aman dan hanya bertugas untuk mencoba memperbaiki posisi mereka di klasmen akhir. Namun sejauh ini aksi-aksi Ya. yang diperlihatkan oleh Fabio Lopez masih jauh dari harapan. Dan kalau kita melihat tadi bagaimana Bambang Pamungkas tengah dipersiapkan untuk masuk, boleh jadi dia akan menempati posisi yang saat ini ditempati oleh Lopez untuk kemudian Bambang berduet dengan Aliudin, tandemnya yang memang cukup produktif. Elie Boy. Terlepas bola dari Elie Boy. Lewat ke kanan, Leo Zada. Kembali ke Elie Boy. Masih Elie Boy. Pelanggaran dilakukan oleh Danan Puspito. Lagi-lagi Danan memang harus memarking habis seorang Elie Aiboy. Ya, dan kita tahu bagaimana kelengahan seorang Danan yang kehilangan bola di Ya. babak pertama berakhir dengan terjadinya gol bagi PSMS Medan. Kita melihat jelas sekali Danan kesulitan mengawal seorang Elie Aiboy. Ya, dan kalau upaya tadi tidak dilakukan oleh Danan, ini mungkin akan memberikan peluang lebih matang lagi bagi Elie Aiboy untuk terus melakukan tusukan ke area penalti Persija. Tendangan bebas bagi PSMS Medan dihadapi oleh Elie Boy, bersiap-siap. Edi Sibung, ada Fabio Lopez membantu pertahanan Persija. Dibuang saja oleh Banda Herman, mantan pemain PSM Makassar. Tendangan pojok yang ketujuh bagi PSMS Medan dihadapi oleh Otto Maniani. Otto Maniani. Elie Boy. Elie Boy. Oh, masih mengenai Abanda Herman. Sebuah tendangan yang keras dari Elie Aiboy. Pemain yang juga pernah membela Persija Jakarta. Pergantian pemain yang ketiga atau yang terakhir dilakukan oleh Persija Jakarta. Bersiap-siap masuk Bambang Pamungkas menggantikan Aliudin. Ya, kita lihat tampaknya pelatih Danurindo masih mempercayai seorang Greg Ngokolo dan juga Fabio Lopez untuk menemani seorang Bambang Pamungkas. Dan memang kita juga tidak melihat sebuah kontribusi yang berarti dari Aliudin, sehingga dimasukkan seorang Bambang Pamungkas paling tidak untuk menghindari Persija dari kekalahan. Ya, yang pasti bahwa upaya untuk memasukkan Bambang Pamungkas dimaksudkan untuk mencoba ketertinggalan Persija atas PSMS 0-1. Dan memang kalau kita melihat duet antara Aliudin dan Bambang, sebenarnya selama ini dia jauh lebih cocok. Tapi tampaknya Danur mencoba untuk kembali mempercayakan atau tetap mempercayakan Lopez untuk berada di dalam lapangan, untuk kemudian menarik Aliudin dan menggantikannya dengan BP. Kita tunggu apakah duet striker ini akan bisa menjadi penyelamat atau bisa menjadi penentu kemenangan bagi Persija.
Ismet Sofyan mengangkat bola ke depan. Ada Fabio Lopez. Pelanggaran Ya, jelas terhadap sekali. Bambang Pamungkas, Bung, dari Ya. Aun Karbini. Jelas sekali kita melihat tadi Aun Karbini mendorong seorang Bambang Pamungkas, dan ini adalah situasi yang sangat familiar tentunya bagi seorang Ismet Sofyan yang mencetak gol. Ya, kita melihat di sini hanya sedikit dorongan kepada Bambang Pamungkas, dan situasi yang sangat familiar bagi Ismet Sofyan yang mencetak gol di pertandingan terakhir melawan Delta Sidoarjo, ataupun Bambang Pamungkas yang kita tahu juga memiliki tendangan yang keras. Dan waspadalah seorang Marcus Horizon. Kita nantikan sebuah set piece bagi Persija Jakarta, hanya beberapa sentimeter di depan kotak penalti PSMS Medan, dihadapi oleh 3 pemain nasional Indonesia, BP, Ismet, dan juga Ponario Astaman. Kita nantikan Ya, tampaknya Bambang yang akan mengambil. Bambang Pamungkas. Oh! Dan Greg Iya. Nokolo, gol! Sebuah tendangan yang sangat manis dari Bambang Pamungkas diakhiri dengan gol dari Greg Nokolo. 1-1. Ya, kita melihat akhirnya Greg Nwokolo mengakhiri mimpi buruknya di depan gawang dan bisa mencetak gol berkat bola rebound dari tendangan bebas seorang Bambang Pamungkas. Dan kita melihat juga di sini bagaimana Marcus Horizon yang juga tidak bisa berbuat apapun. Kita melihat tendangan yang sangat sempurna dari BP diselamatkan oleh Marcus mengenai Mister Iya. dan gawang kosong oleh seorang Greg Nwokolo. Gol ke-16 seorang Greg, sebuah buah yang sangat manis bagi seorang Greg Nwokolo di pertandingan ini. Ya, upaya Marcus Horizon untuk membuang bola keluar memang sudah dilakukan, namun memang masih mengenai tiang, dan ini yang akhirnya memberikan keuntungan bagi Persija. Bola rebound, dan bagaimana Greg Nokolo lepas dan tanpa ada satupun pemain PSMS yang memerhatikan pergerakan dari Greg Nokolo, sehingga dia dengan mudah meneruskan bola rebound tersebut ke gawang. Sebuah pembuktian dari Greg yang beberapa kali gagal mencetak gol di pertandingan terakhir melawan Delta Sidoarjo. Meskipun itu adalah gawang kosong yang ditujukan seorang Greg Nwokolo, namun juga kita melihat instingnya dalam hal mencetak gol belum hilang. Sebuah timing yang tepat dari Hendro Kartiko kembali menyelamatkan gawang Persija Jakarta. Bambang Pamungkas, Ya, kartu dan kuning, Bung, tampaknya diberikan oleh wasit terhadap Ismet Sofyan. kita bisa melihat ya perbedaan Persija apabila mereka bermain dengan pemain-pemain inti cukup menakutkan. Kembali Greg Nokolo. Greg Ya. Nokolo! Oh, Wow! ya, sebuah peluang lagi-lagi dimiliki oleh Persija. Sebuah peluang yang seharusnya bisa kembali menggetarkan gawang dari Marcus Horizon. Greg Nokolo, ya, kita lihat bagaimana bola sudah melewati atau berjalan di Garis. depan Ya, mulut gawang dari Marcus. Sayang tidak ada pemain Persija yang mengantisipasi bola liar tersebut. ya, dan inilah kekuatan sebenarnya Persija Jakarta dengan para pemain intinya, cukup menakutkan. Dan apabila mereka berada pada mood yang benar, maka ada peluang bagi mereka untuk terus menang. Dan sesuatu kekhawatiran tentunya bagi pelatih Rudy Willem Kelces untuk menanggapi the winning 11 yang kali ini tampaknya sudah diturunkan oleh pelatih Danur Windo tahap demi tahap. Ya, dengan kedudukan 1-1 Masih rawan. di mana Persija sudah mampu menyamakan kedudukan. Tentunya kini motivasi atau kendali permainan akan lebih banyak dimiliki oleh pemain-pemain dari Persija. Pergantian pemain di kubu PSMS Medan, ditarik keluar Eli Eboy, digantikan oleh Andika Yudhistira. Ya, tentu saja ini untuk
kembali menggetarkan jala seorang Hendro Kartiko, masuknya Andika Yudhistira, pemain yang baru mencetak 1 gol musim ini dan pemain yang lebih banyak masuk sebagai pemain pengganti bagi PSMS Medan. Situasi yang cukup sulit bagi PSMS, harus menang. Tidak ada kata seri apabila mereka ingin tetap memeliharakan peluang mereka untuk eksis di Indonesia Super League musim depan. Fabio Lopez, kurang cermat Fabio Lopez. Andika Yudhistira kali ini. Masih Andika, Leo Zada, Esteban Guillen. Mencop bola ke Andika Yudhistira ataupun Mario Costas. Masih ada Abanda Herman. Dibayang-bayang oleh Ottomaniani, berhasil Ottomaniani. Esteban Guillen, jatuh di kaki Ponario Astaman. Muhammad Ilham, cepat kita lihat Ilham, lepaskan umpan lambung jauh ke depan. Maksudnya ke Nwakolo. Gagal terkejar oleh Greg Nwakolo, pencipta gol balasan bagi Persija Jakarta. Asisten coach Isman Jasulmei, pelatih yang juga pernah melatih Persikat Depok. Leo Zada. Peran yang cukup baik diperagakan oleh Leo Zada sebagai playmaker. Ya, kita melihat teknik dari seorang Leo Zada. Sangat impresif, memaksakan Abanda Herman untuk memakan kakinya. Kita melihat sebuah tackling yang keras dari Abanda Herman. Ottomaniani, masih ada Danan Puspito. Greg Nwakolo. Masih Greg. Tampak sedikit tidak percaya Greg Nwakolo dengan keputusan wasit. Ya, wasit juga melihat Leonardo Zada meringis kesakitan sehingga memperhentikan permainan sementara agar Zada memperoleh bantuan dari medis. Ya, kita melihat di sini tampaknya cedera dari seorang Zada. Ada tendangan yang memang tadi dilakukan oleh Greg Abanda Herman. ya. Kita lihat mengait kaki dari Zada. Dan kita tahu pemain yang satu ini juga mengalami banyak masalah dengan cedera. Pemain yang pernah juga memperkuat klub besar asal Brazil, Sao Paulo. Kontrol bola yang tidak cermat dari Fabio Lopez. Fadli Hariri. Ismet Sofyan. Lebar ke kiri. Danan Puspito. Greg Nwakolo yang dituju. Bukan pelanggaran. Masih Greg Nwakolo. Dibayang-bayang oleh Edi Sibung. Tampak sibuk Edi Sibung. Mengawal Greg Nwakolo. Berhasil Greg Nwakolo. Bersih kita melihat tackling dari Aun Karbini dan cukup melecut emosi seorang Greg Nwakolo yang kita melihat bekerja sangat keras. Ia melepaskan diri dari terjangan Edi Sibung dan kemudian datanglah seorang Aun Karbini. Greg yang tampaknya sudah mulai on fire setelah mencetak gol menyamakan kedudukan. Tendangan pojok dihadapi oleh Muhammad Ilham. Bersiap-siap Greg Nwakolo. Kita nantikan Muhammad Ilham, pemain yang tadi masuk menggantikan Ade Suendar, sudah dilakukan. Kontrol bola yang tidak cermat dari kapten kesebelasan Ponario Astaman. Kembali terbuang peluang bagi Persija Jakarta. Muhammad Ilham lepaskan umpan menyusut tanah. Fabio Lopez yang dituju. Lagi-lagi Ponario Astaman jauh dari sasaran. Tendangan keras yang dilepaskan oleh Ponario Astaman. Yang juga merupakan kapten kesebelasan Timnas Indonesia. Beberapa pemain Timnas Indonesia memang berada pada kedua tim yang bertanding sore ini. Bambang Pamungkas. Bambang Pamungkas. Iya, sebuah peluang diperoleh Persija. Kali ini melalui upaya yang dilakukan oleh Bambang Pamungkas
sebuah tendangan tadi masih mengenai kaki dari Fadli Hariri, menghasilkan sepak pojok bagi Persija. Kembali sebuah kesempatan bagi Persija. Tendangan pojok yang kelima bagi Persija, Ismet Sofian tadi. Bonario Staman ke kiri, Pugliara ada di situ. Dibayang-bayang oleh Edi Sibung, lepaskan umpan. Fabio Lopez yang dituju. Masih cukup cekatan, Marcus Horizon memotong laju bola. Ya, kita melihat tadi hampir saja Abanda Herman mencetak gol. Namun keberanian seorang Marcus mampu menghalanginya. Tapi juga kita melihat ada salah seorang pemain PSMS yang tampaknya mengalami cedera. Fadli Hariri, Bung. Ya, kita melihat berbenturan dengan Abanda Herman. Cukup jauh, naik Abanda Herman. Meninggalkan posisinya, membantu penyerangan bagi Persija Jakarta. Timing yang pas, Marcus Horizon menyambut bola. Ini dia Fadli Hariri, bek kiri PSMS Medan. Saat ini masuki usia yang ke-24 tahun ini. Ottomaniani dikawal dengan ketat oleh Danan Puspito. Sedikit aksi nakal dari Ottomaniani. Pugliara lebar ke kanan. Ismet Sofian. Danan Puspito, Pugliara. Kembali ke Danan Puspito. Dari sisi sebelah kanan pertahanan PSMS Medan. Melepaskan umpan Danan Puspito. Masih cukup baik antisipasi Edi Sibung. Oh, iya. Sebuah pelanggaran Danan Puspito terhadap Edi Sibung. Ekspresi seorang Danur Windo. Ottomaniani kembali. Oh, Yes! berbahaya. Esteban Dien. Sangat berbahaya. Sebuah peluang dari Esteban Gilen. Nyaris saja membobol gawang Hendro Kartiko. Kita melihat tadi antisipasi yang bagus juga diperlihatkan oleh Hendro yang langsung menerjang pergerakan dari Esteban. Sehingga terbuanglah kesempatan bagi PSMS untuk kembali memimpin. Tendangan pojok bagi PSMS Medan. Ini ada yang ke-8 Ottomaniani. Masih ada Banda Herman. Aun Karbini. Komangatnya tampaknya pemain yang baru saja masuk menggantikan Dodi Cahyadi. Ya, kita lihat peran seorang Komang Adiana tentunya adalah untuk lebih membantu seorang Leo Zada dalam mengkreasi serangan ke depan. Kita bisa melihat kesulitan seorang Leo Daza akibat kondisi fisik yang menurun, mungkin cedera yang mengganggu, sehingga ada pemikiran dari pelatih Rudy Willem Kelces untuk menurunkan Komang Adiana yang juga berinsting dan bernaluri menyerang. Greg Nwakolo masuki kotak penalti PSMS Medan. Greg Nwakolo kembali dipatahkan oleh Aun Karbini. Ya, ini sebuah taktik yang familiar dari Greg Nwakolo, sehingga tampaknya Aun Karbini juga yang mendapat tepukan selamat dari Greg tadi. Tampaknya sudah bisa membaca setiap kali Greg menguasai bola. Kembali tendangan pojok Persija, Muhammad Ilham. Masih sangat mudah bagi Marcus Horizon mematahkan tendangan yang dilepaskan oleh M. Ilham. Serangan balik PSMS juga gagal dikejar oleh Ottomaniani. Ya, ini waktu yang menegangkan tentunya. Hanya sisa 10 menit di waktu reguler bagi PSMS Medan untuk meraih 3 poin yang akan tetap memberikan mereka nafas untuk bertahan di ISL musim depan.
pertandingan-pertandingan yang akan datang akan lebih sulit bagi tim Ayam Kinantan, sehingga setiap partai wajibnya dimenangkan berikut pertandingan ini melawan Persija Jakarta. Leo Zada berpindah ke sisi sebelah kiri, Fadli Harir yang dituju. Ya, memang tidak ada upaya lain bagi PSMS Medan kecuali memenangkan pertandingan ini, karena sebenarnya mereka cukup diuntungkan karena bermain lebih awal di saat rival mereka yang berada di bawahnya, yakni Delta Sidoarjo baru akan memainkan pertandingannya pada malam nanti menghadapi Persib. Dan pergantian pemain yang terakhir atau yang ketiga dilakukan oleh PSMS Medan, ditarik keluar Octavianus Maniani, digantikan oleh Michel Nere, putra dari Ruli Nere. Ya, kita melihat memang di sini pelatih Rudy Willem Kelces mengutamakan kecepatan. Michel Neri juga pemain yang memiliki kecepatan tinggi, dan juga melihat kondisi seorang Octavianus Maniani yang kerap melakukan pelanggaran dan juga sudah kehabisan bensin untuk terus-menerus berlari. Komangatiana kembali ke tengah, Leo Zada masih membentur badan Pugliara. Edi Sibung, masih Edi Sibung, masih Edi Sibung, Michel Nere, masih Michel, kembali ke Leo Zada. Edi Sibung dari sisi sebelah kanan atau sisi sebelah kiri pertahanan Persija Jakarta melepaskan umpan. Leo Zada, Mario Costas, masih Costas, bermain 1, 2, 3 pemain-pemain PSMS Medan. Iya, mencoba Michel untuk Nere membongkar pertahanan Persija. Akhirnya bisa dibentangkan oleh Ebanda Herman. Satu upaya yang dilakukan oleh para pemain PSMS gagal dilakukan, dan kini justru bola beralih ke Persija. Iko Mangatiana lebar ke kiri kali ini. Kembali Costas. Andika Yudhistira tampaknya. Tampak hampir semua pemain PSMS Medan maju ke kotak penalti Persija. Penting bagi mereka tentunya untuk mencetak gol. Siap-siap Esteban Gien, Komangatiana masih selamatkan oleh Abanda Herman. Bambang Pamungkas digagalkan oleh Michel Nere. Fabio Lopez. Pelanggaran kembali dilakukan oleh Aun Karbini terhadap Fabio Lopez. Pugliara. Danan Puspito jauh ke Fabio Lopez, namun lebih dekat ke Ramadhani. Esteban Gien, serangan balik PSMS. Oh, terlalu keras. Umpan yang dilepaskan oleh Esteban Gien. Sebuah direct pass yang tadi sebenarnya coba dilepaskan oleh Esteban. Namun bola meluncur begitu deras. Robertinho Pugliara dari sisi sebelah kanan atau sisi sebelah kiri pertahanan PSMS Medan. Ismet Sofian mengangkat bola ke kotak penalti. Masih ada Edi Sibung. Leo Zada. Michel Nere. Kembali, dipatahkan oleh Danan Puspito. Pugliara. Kita melihat kembali sebuah pelanggaran kepada Bambang Pamungkas, tampaknya oleh Michel Nere, memberikan peluang bagi Persija Jakarta. Kita melihat bagaimana Bambang diapit oleh dua pemain tadi, dan kembali sebuah posisi yang sangat familiar bagi Bambang Pamungkas dan juga Ismet Sofian. Apakah akan terlahirkan malapetaka bagian kedua di gawang seorang Marcus Horizon? Ya, kembali situasi berbahaya. Harus
dialami oleh PSMS Medan. Bola dihadapi oleh Njangka dan kita tahu bahwa pemain ini memiliki tendangan yang sangat keras. Pianjanka masih jauh di atas Mister Gawang Marcus Horizon. Sebuah placing ball dari Pianjanka. Ya. Dia lebih memilih untuk melakukan placing. Dia lebih memilih untuk mencoba memutar bola tersebut dengan harapan bola melengkung yang dia lepaskan ini akan menuju pojok sebelah kiri dari penjaga gawang Marcus Horizon. Bukan sebuah tendangan menyusur tanah yang keras yang biasanya dilepaskan oleh Njangka. 1-1 kedudukan sementara Persija melawan PSMS Medan. Gol pertama diciptakan oleh Leonardo Martinzada dari PSMS Medan pada babak pertama di menit ke-24. Gol balasan Persija Jakarta diciptakan oleh Greg Nwokolo pada babak kedua di menit ke-66. Bambang Pamungkas, pemain yang baru masuk di babak kedua, menggantikan Aliuddin. Aun Karbini. Mulai kehabisan waktu para pemain PSMS Medan. Bisa dilihat dari waktu yang ditunjukkan 4 menit waktu reguler. Dan sudah dikerahkan semua kemampuan. Masih juga bertahan para pemain Persija untuk menggagalkan usaha tim Ayam Kinantan untuk meraih kemenangan. Dan juga sebuah keputusan yang bijaksana dari pelatih Danurwindo untuk memainkan pemain-pemain inti seperti Bambang Pamungkas, kemudian juga M. Ilham, dan tentunya seorang Robertinho Pugliara. Wow, iya lagi-lagi. Sangat berbahaya. Dan memang bagi Persija tentunya kemenangan tetap menjadi sesuatu yang sangat penting. Karena biar bagaimanapun pertandingan menghadapi PSMS ini memiliki gengsi yang sangat tinggi. Di mana Persija pada saat ini lebih berada pada posisi yang sangat baik dibandingkan dengan PSMS Medan yang tengah menghadapi ancaman degradasi. Namun bagi PSMS sendiri tentunya jika mereka hanya mampu meraih hasil imbang, ini juga tentunya merupakan hasil yang cukup maksimal. Artinya di saat posisi mereka yang pada saat ini berada di bawah, maka bisa mendapatkan 1 poin dalam laga tandang menghadapi Persija. Tentunya merupakan sesuatu yang cukup menggembirakan. Leo Zada, kembali serangan dari PSMS Medan. Terjatuh Zada, bukan pelanggaran. Abanda Herman, Muhammad Ilham. Serangan balik Persija cepat. Kembali Persija. Muhammad berbahaya. Ilham berbahaya. Terjatuh Muhammad Ilham. Ya, kita melihat di sini bagaimana Muhammad Ilham ingin mengambil kesempatan dengan majunya seorang Marcus Horizon, ingin mencoba meraih penalti, namun juga wasit Ain Suharlan sangat waspada. Ya, kita lihat melihat dalam tayang ulang. ya di sini bola yang diberikan dari Greg Nwokolo, Muhammad Ilham. Ya, jelas sekali di sini kita melihat tidak ada usaha dari Marcus menjatuhkan M. Ilham. Mencoba mengambil kesempatan dalam kesempitan Muhammad Ilham. Menghasilkan tendangan pojok yang ke-7 bagi Persija. Kembali mampu ditepis oleh Marcus Horizon. Masih Persija, Danan Puspito. Mengangkat bola ke depan gawang, Danan Puspito. Lebih dekat ke Marcus Horizon. Masih 1-1 kedudukan sejauh ini. Memasuki menit-menit akhir jalannya babak kedua. Ya, menit-menit yang tentunya akan sangat rawan. Bukan saja bagi PSMS Medan, tapi juga bagi Persija. Karena di tengah konsentrasi yang tentunya sudah mulai menurun, maka lini pertahanan akan menjadi sangat rawan. Kredit poin tentunya kepada kedua tim yang sudah mengeluarkan segala kemampuan dan juga tenaga di pertandingan sore hari ini. Terlihat bagaimana para pemain begitu gigih untuk merebut setiap bola dan mencoba memberikan hasil maksimal yaitu kemenangan dan 3 poin. Namun tampaknya
pertandingan yang akan berakhir pada stalemate 1-1. Robertinho Pugliara, pemain yang berasal dari Argentina, masih berusia 25 tahun. Telah menciptakan 4 gol sejauh ini di Jarum Indonesia Super League. Mario Kostas, cepat kita lihat Kostas, masih Kostas. Ditutupi oleh Abanda Herman. Danan Puspito kali ini. Muhammad Ilham. Cepat kita lihat Muhammad Ilham, lepaskan umpan ke tengah. Greg Nwokolo dan Fabian Lopez. Masih gagal. Iya, kita lihat entah apa yang ada di benak oleh Fabio Lopez di saat sebuah peluang, kita lihat sebuah peluang Seharusnya sangat, dan gol. bola sudah berada di kakinya, Iya. hanya karena tendangan yang tidak terarah Abanda Herman mengangkat bola ke depan gawang. membuat peluang yang diperoleh Persija di menit-menit terakhir ini terbuang percuma. Dan ya, setidaknya kita bisa melihat sampai sejauh mana kualitas yang dimiliki oleh Fabio Lopez, seorang striker yang harusnya begitu dingin dan begitu memiliki naluri yang sangat tinggi pada saat berada di depan gawang. Namun kita tidak melihat naluri itu ada pada seorang Fabio Lopez. Komang Adiana, Esteban Guillen, Andika Yudhistira. Berbahaya. Masih Andika Yudhistira. Oh. Jatuh Andika. Ya, bukan pelanggaran tampaknya. Muhammad Ilham. Serangan balik Persija. Greg Nwokolo. Pendek saja ke Pugliara. Lepaskan umpan lambung ke depan. Bambang Pamungkas. Oh, Ya, kita melihat di sini tampaknya apakah sebuah offside kepada Bambang Pamungkas? ya tampaknya ada Pelanggaran. pelanggaran yang tadi dilakukan oleh Bambang. Ya, tampaknya kita melihat iya, memang kaki yang terlalu tinggi ya. Iya. Terlalu tinggi kaki yang tadi diangkat oleh Bambang Pamungkas. Kita lihat. Timing yang cukup tepat dari Marcus Horizon menyambut Iya. bola. Ya, namun sedikit keraguan tentunya kita melihat kaki Bambang yang sebenarnya tidak mengenai tangan seorang Marcus Horizon. Beberapa detik lagi, babak kedua akan segera berakhir. Kedudukan sementara masih 1-1 melalui gol yang diciptakan oleh Leo Zada. Gol balasan Persija melalui Greg Nwokolo dan wasit Eng Suarlan baru saja menunjukkan peluit panjangnya. Pertanda bahwa 2 kali 45 menit telah berakhir. Kedudukan akhir 1-1 Persija dan PSMS Medan. Mitra sepak bola, jangan kemana-mana, tetap di Jarum Indonesia Super.